Hai semuanya, saya Laurentius X Rodio dengan NIM 2210417841. Di video ini saya akan membuat atau memenuhi tugas ujian akhir semester pada matkul metode kuantitatif yang diampu oleh Bu Putih Febriasari. Di sini saya mengambil judul yaitu Mediating Role of Consumer Trust in Local Food Restaurant on the Relationship Between Social Media Marketing and Consumer Purchase Intention in Indonesia. Mulai dari latar belakang, berbagai pandemi termasuk cacar, kolera, demam berdarah, AIDS, influenza, tuberkulosis, dan COVID-19 memiliki dampak global pada semua faktor. Menyikapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menganjurkan masyarakat untuk tetap berada di rumah. Penerapan PSBB, pembatasan sosial, dan kebijakan bekerja dari rumah berdampak pada peningkatan permintaan layanan makanan seperti GoFood sebesar 20%. Niat konsumen untuk melakukan belanja online mungkin akan terus berlanjut di era endemik berikutnya, khususnya pada bisnis jasa termasuk restoran. Konsumen cenderung menggunakan pemasaran media sosial untuk memperoleh informasi mengenai produk makanan. Kegagalan sebuah restoran dalam menghasilkan konten yang menarik dan sesuai fakta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan konsumen, sehingga mengurangi minat mereka untuk mengunjungi restoran tersebut. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh masalah pemasaran media sosial terhadap minat beli konsumen telah ditemukan, namun hasilnya terbilang baru karena menyelidiki restoran makanan lokal Indonesia. Terbentuknya kepercayaan pada sebuah restoran lebih mungkin terjadi ketika konsumen merasa bahwa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Oleh karena itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap media sosial merupakan peluang untuk memasarkan layanan dengan menggunakan teknologi canggih baru untuk meningkatkan niat membeli. Pemasaran media sosial memiliki nilai bagi pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, memberikan keamanan, memberikan lebih banyak nilai tambah daripada kekhawatiran kepada konsumen, dan meningkatkan kepercayaan dan niat beli. Dimensinya meliputi hiburan, kustomisasi, interaksi, e-worm, tren dalam membangun kepercayaan, keterlibatan merek konsumen, dan niat membeli. Hiburan menguatkan keintiman konsumen dengan suatu merek untuk mendorong niat membeli. E-worm menumbuhkan niat membeli, sedangkan tren membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Penelitian ini menganalisis pemasaran media sosial di restoran makanan lokal Indonesia untuk membangun kepercayaan pelanggan dan niat membeli. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain, apakah sosial media marketing berpengaruh terhadap consumer trust? Apakah sosial media marketing berpengaruh terhadap customer purchase intention? Yang tiga, apakah consumer trust berpengaruh terhadap customer purchase intention? Kemudian yang keempat, apakah consumer trust berpengaruh sebagai variabel mediator antara sosial media marketing dan customer purchase intention? Tujuan penelitian antara lain, 1. Menguji pengaruh media sosial marketing terhadap consumer trust terhadap restoran makanan lokal di Indonesia. Kedua, menguji pengaruh sosial media marketing terhadap customer purchase intention restoran makanan lokal di Indonesia. Ketiga, menguji pengaruh customer trust terhadap customer purchase intention restoran makanan lokal di Indonesia. Dan yang keempat, menguji peran mediasi customer trust dalam hubungan antara sosial media marketing dan customer purchase intention restoran makanan lokal di Indonesia. Hubungan antar variabel sosial media marketing, consumer trust, dan customer purchase intention restoran telah diselidiki dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran media sosial berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan niat membeli, serta kepercayaan konsumen juga berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Selain itu, kepercayaan konsumen juga memediasi hubungan antara pemasaran media sosial dan niat pembeli. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi penggunaan pemasaran media sosial dalam bisnis makanan lokal di Indonesia. Selanjutnya, hipotesis dan model penelitian. Hipotesis pertama, sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer trust. Hipotesis kedua, sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer purchase intention. Yang ketiga, consumer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer purchase intention.
Dan hipotesis yang keempat, consumer trust memediasi hubungan antara social media marketing dan customer purchase intention. Kemudian metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian explanatory untuk mengamati hubungan antar variabel dan kecenderungannya satu sama lain. Metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan penilaian menggunakan skala Likert, serta dilakukan purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah konsumen restoran makanan lokal Indonesia di Sumatera Barat dengan jumlah sampel sebanyak 201 responden. Kemudian metode dan alat analisis data. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan penilaian menggunakan skala Likert, serta dilakukan purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM melalui alat Smart PLS 3.0. Kemudian hasil analisis penelitian. Tabel 1, Average Variance Extracted atau AVE. Kemudian tabel 2, Fornell-Larker Criterion. Uji validitas diskriminan dilakukan dan hasilnya dilakukan dengan mengamati kuadrat AVE dengan korelasi antar variabel laten. Dalam menguji validitas diskriminan, kuadrat AVE harus diteliti. Valid jika kuadrat AVE suatu variabel lebih tinggi dibandingkan skor yang diperoleh terhadap variabel lain. Kemudian profil responden. Profil responden dalam penelitian ini adalah konsumen restoran makanan lokal Indonesia di Sumatera Barat. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 201 responden. Dengan kriteria pengambilan sampel berusia di atas 17 tahun, berdomisili di Sumatera Barat, dan mengetahui media sosial restoran makanan lokal Indonesia. Kemudian statistik deskriptif. Pada tabel 9, pengujian hipotesis tanpa variabel mediator. Nilai tes statistik 10,920 lebih besar dari 1,65. Menunjukkan adanya pengaruh langsung sosial media marketing terhadap consumer purchase intention. Kemudian tabel 10, uji hipotesis dengan variabel mediator. Hubungan antara sosial media marketing dan consumer trust, antara sosial media marketing dan consumer purchase intention, dan antara consumer trust dan consumer purchase intention memiliki tes statistik lebih besar dari 1,65, yang menunjukkan adanya dampak satu sama lain. Penelitian ini menguji dampak tidak langsung pemasaran media sosial terhadap niat membeli melalui kepercayaan konsumen. Kemudian analisis hasil. Model pengukuran konstruk atau outer model pada SEM PLS digunakan untuk menguji validitas instrumen penelitian dan reliabilitas laten. Validitas konvergen mengukur sejauh mana suatu konstruk berkorelasi positif dengan konstruk lainnya. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa metrik suatu konstruksi harus sangat berkorelasi. Semakin tinggi faktor pemuatan, semakin diperlukan peran pemuatan dalam menafsirkan suatu metrik. Faktor aturan praktis yang digunakan untuk validitas konvergen adalah faktor muatan lebih besar dari 0,70. Faktor pemuatan 0,5 sampai 0,6 juga dapat diterima, dan AVE atau Average Variance Extract lebih besar dari 0,5. Penelitian ini menggunakan cut-off 0,5 untuk loading faktor untuk menguji validitas konvergen. Gambar di atas menunjukkan loading faktor lebih besar dari 0,5 yang menunjukkan bahwa indikator di atas valid berdasarkan hasil pengujian luar. Validitas konvergen juga dinilai dengan memberikan pertimbangan AVE atau Average Variance Extract. Dalam penelitian validitas menggunakan AVE dikatakan valid bila AVE lebih besar dari 0,5. Tabel 1 menyajikan AVE lebih besar dari 0,5 pada seluruh variabel sehingga uji validitas konvergen terpenuhi. Kemudian hasil analisis pada tabel 4 dan tabel 5. Pengukuran validitas diskriminan dilakukan dengan memperhatikan rasio korelasi heterotrait, monotrait, atau STMT. Validitas diskriminan dikatakan baik ketika rasio korelasi STMT 0,7. Dan tabel 5 menunjukkan reliabilitas alpha Cronbach dan alpha composite lebih besar dari 0,7. Selanjutnya, tabel 6 menampilkan R-square variabel kepercayaan konsumen sebesar 0,425. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemasaran media sosial menjelaskan 42,5%
dan variabel lainnya menjelaskan sisanya sebesar 57,5%. R-squared, variabel niat beli konsumen sebesar 0,521, dengan demikian sebesar 52,1% variabel dijelaskan oleh variabel pemasaran media sosial dan kepercayaan konsumen, dan sisanya sebesar 47,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Pada tabel 7, menampilkan dampak besar pemasaran media sosial terhadap kepercayaan konsumen terhadap restoran makanan lokal Indonesia. Di situ consumer trust 0,739 lebih besar dari 0,35. Pemasaran media sosial memiliki dampak minimal terhadap niat pembelian di restoran 0,049 lebih besar dari 0,02. Sedangkan kepercayaan konsumen berpengaruh besar terhadap niat membeli 0,395 lebih besar dari 0,35. Pada tabel 8, variabel kepercayaan konsumen dan niat membeli masing-masing sebesar 0,301 dan 0,388. Jumlah kedua variabel lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa data telah direkonstruksi dengan baik dan variabel penelitian memiliki relevansi prediktif. Kemudian, uji hipotesis. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer trust. Sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer purchase intention. Consumer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer purchase intention, dan consumer trust memediasi secara parsial hubungan antara sosial media marketing dengan consumer purchase intention dengan pengaruh positif dan signifikan. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini mencakup konseptualisasi, metodologi, analisis data, serta penulisan draft asli, review, dan editing. Penelitian ini didukung oleh hibah dari riset kelompok premium tahun 2022 yang diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini termasuk penggunaan sampel yang terbatas hanya pada salah satu provinsi di Sumatera Barat, serta fokus pada variabel pemasaran media sosial dan kepercayaan konsumen dalam menentukan niat beli konsumen. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih luas dan mempertimbangkan variabel lain seperti kesadaran merek, IWOM, dan inovasi produk. Selain itu, penelitian ini tidak membandingkan kepercayaan konsumen terhadap produk, merek, dan perusahaan secara keseluruhan. Perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membedakan niat pembelian konsumen yang dipengaruhi oleh media sosial dan pemasaran konvensional. Kesimpulannya, berdasarkan rangkuman dari beberapa penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemasaran media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan niat membeli, terutama dalam konteks restoran makanan lokal di Indonesia. Kepercayaan konsumen memainkan peran penting sebagai mediator antara pemasaran media sosial dan niat membeli konsumen. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dianggap lebih dipercaya dan dapat meningkatkan minat konsumen untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, memanfaatkan media sosial dengan baik dapat membantu memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan niat beli. Studi-studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemasaran media sosial dapat memengaruhi perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang efektif, serta memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian online. Demikian presentasi saya tentang penelitian yang saya bahas. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya Laurentius Extradio mengucapkan terima kasih.